أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. لقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة في الدين بدعة. Amma ba'du. Para jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua nikmat iman, nikmat sehat, dan kenikmatan yaitu ialah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu merupakan kenikmatan yang paling besar, yang mana dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan sepenuhnya kepada Rasul kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di bab yang ke-18, dosa besar yang ke-18, yang mana kemarin kita sudah membahas tentang dosa liwat, ya, alias homoseksual. Kita sudah jelaskan ya, secara hukum dan apa akibat dari perbuatan tersebut. Dan sekarang insya Allah kita akan membahas dosa besar yang ke-18, yaitu ialah qadful muhsanat. Ya, qadful muhsanat. Nah, apa itu qadful muhsanat? Ya, mungkin yang sudah melihat flyer atau poster kajian itu sudah jelas ya judul kajian pada subuh hari ini, yaitu ialah menuduh wanita muslimah itu berzina. Ya, menuduh wanita muslimah berzina. Maka kalau kita perhatikan judul ini, kita akan mendapati bahwasanya kita tidak boleh menuduh wanita, ya, kemudian dia muslimah, ya, orang Islam, maka ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Maka di sini penulis membawakan sebuah ayat dari surat An-Nur ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang yang menuduh al-muhsanat. Al-muhsanat itu ialah perempuan muslimah yang baik. Al-ghafilat, ya, lalai. Al-mu'minat, orang yang mukminah. Lalai itu maksudnya apa? Maksudnya yaitu ialah dia tidak mengerjakan itu, ya, padahal dia tidak berzina. Ya, makanya di sini disebut al-ghafilat, yang lalai, tidak melakukan itu. Lu'inu fid dunya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa saja yang menuduh wanita muslimah itu berzina, maka dia akan mendapatkan la'nat, ya. Lu'inu fid dunya, di dunia wal akhirah, dan begitupun di akhirat. Jadi bukan hanya di akhirat laknatnya para jemaah sekalian, tapi juga di dunia. Walahum adzabun azim, maka bagi mereka azab yang pedih.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dan melarang kepada kita semuanya untuk jangan sekali-kali kita menuduh wanita muslimah berzina. Ya. Bagi siapa yang menuduh wanita muslimah berzina, maka apa? Dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini para jamaah sekalian, menuduh tanpa bukti. Ya, menuduh tanpa bukti. Maka nanti akan kita bacakan apa saja syarat, ya, syarat supaya boleh menuduh wanita itu berzina. Ya. Nah, maka di sini para ulama juga menjelaskan bahwasanya ayat ini bukan hanya khusus untuk muslimah saja, alias menuduh muslimah saja, tidak. Tapi juga sebaliknya, menuduh laki-laki muslim berzina. Ya. Jadi ayat ini walaupun secara zahirnya mengatakan muslimah, wanita muslimah, tapi ulama menjelaskan bukan hanya menuduh muslimah saja, tapi juga menuduh orang muslim berzina, ya, tanpa adanya bukti. Ya. Misalnya kita ngomong, kamu tadi malam berzina, ngomong ke saudara kita yang muslim atau saudari kita yang muslimah, woi kamu tadi malam berzina, tanpa adanya bukti. Maka di sini ketika orang yang dituduh itu tidak terima, dia boleh mengadu kepada hakim. Kemudian apa? Nanti akan ada hukuman yang akan diberikan dari hakim itu. Kalau misalnya tidak ada hakim, jadi Allah Subhanahu wa taala akan melaknat dia di dunia maupun di akhirat. Baik. Nah, di ayat ini juga para ulama menjelaskan tidak boleh menuduh ataupun memanggil, ya, wanita dengan sebutan-sebutan yang kurang baik. Ya. Makanya menuduh ini para jamaah sekalian, ini ada beberapa jenisnya. Jenis yang pertama, tuduhan secara sharih, ya. Sharih itu ialah jelas. Jelas itu bagaimana contohnya? Contohnya itu ialah kita mengatakan atau seseorang mengatakan kepada wanita, kamu tadi malam berzina. Nah, itu ungkapan yang jelas. Maka bagi yang mengatakan demikian, ya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jenis pertama, jenis yang perkataan yang jelas, yang sharih. Ya. Adapun yang kedua, itu ialah perkataan yang bersifat majaz, ya, yang tidak sharih, yang tidak jelas. Contohnya bagaimana? Contohnya seseorang mengatakan, ya, kepada wanita, dasar kamu itu PSK, mohon maaf ya. Nah, ini perkataan yang tidak sharih, alias kalau dalam bahasa Arab itu namanya kinayah, majaz. Nah, bagi yang mengatakan secara tidak sharih ini, alias kinayah ini, maka dia nanti akan ditanya. Yang nuduh ini akan ditanya. Ditanya bagaimana? Apakah kamu berniat menuduh wanita ini berzina atau tidak? Gitu ya, paham ya? Kalau misalnya dia ngomong, ya saya niatnya nuduh dia berzina, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan juga apa? Mendapatkan hukuman had. Ya. Apa hukuman hadnya nanti akan kita baca. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dia ngomong, tidak, saya nggak niat untuk menuduh kok, saya cuma karena kesel kepada wanita itu, makanya saya katakan itu, wahai PSK, ya, dasar wanita malam, kubu-kubu malam, saya nggak menuduh dia berzina kok. Maka dalam hal ini had tidak berlaku baginya, hukuman, gitu ya. Tapi apa? Dia tetap mendapatkan hukuman dari hakimnya. Dan dia berdosa juga karena mengucapkan kata-kata kotor. Gitu ya. Jadi paham ya? Jadi menuduh itu ada dua macam. Saya ulangi, yang pertama tuduhan dengan perkataan yang jelas. Maka yang pertama ini akan mendapatkan laknat dan mendapatkan hukuman had. Hukuman had. Adapun yang kedua, perkataan yang bersifat majazi, yang tidak jelas, ya, yang kayak tadi ya, wanita kupu-kupu malam, ya, PSK itu tidak jelas ya di dalam syariat. Atau wanita nakal, ya,
atau apalagi wanita penghibur gitu ya, maka dalam hal ini dia masuk yang kinayah, yang majas ya. Maka ketika di pengadilan dia harus ditanya, kalau misalnya dia niatnya itu menuduh, maka jatuhlah laknat dan hukuman had. Kalau dia mengelak ya, tentunya dengan sumpah ya, demi Allah saya tidak berniat untuk menuduh dia berzina, maka apa? Dia terbebas dari hukuman had, tapi akan diberikan namanya ta'zir ya, kalau dalam ilmu fikih hukum ya. Ta'zir itu apa? Hukuman yang diberikan oleh hakim ya, entah itu dipenjara ataupun diasingkan ya. Yang penting bukan hukuman yang tertera di dalam ayat Al-Quran ataupun Al-Hadis. Baik, itu yang pertama ya. Jadi setelah kita mengetahui apa itu menuduh wanita muslimah ya, atau sekali lagi ini bukan hanya menuduh wanita muslimah saja, tapi juga laki-laki ya, muslim juga. Baik. Kemudian di sini para jamaah sekalian, penulis menukilkan sebuah ayat masih di dalam surat An-Nur, tapi ini ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldah." Maka di sini ayat yang menerangkan tentang syarat bolehnya seseorang menuduh wanita ataupun laki-laki berzina. Ya, jadi Islam itu para jamaah sekalian sangat menjaga kehormatan seseorang, sangat menjaga kehormatan muslim ataupun muslimah. Ya. Sampai-sampai ketika ada orang yang berzina, dia harus mendatangkan bukti. Buktinya apa? Yaitu ialah saksi. Ya. Berapa saksinya? Arba'atu syuhada, 4 saksi. Ya. Jadi kalau misalnya yang melihat hanya 2 orang, ya, maka tidak boleh dihukumi dia telah berzina. Ya. Atau 3 orang, ya, dia juga tidak dihukumi sebagai berzina. Atau 3 orang, satunya anak kecil belum balik, itu juga tidak dihukumi berzina. Ya. Atau 10 orang, tapi semuanya anak kecil, ya, tidak balik, maka ini juga tidak jatuh hukuman berzina baginya. Gitu ya. Dengan syarat berapa, Pak? 4 orang saksi. 4 orang saksi. Ya. Nah, maka ketika seseorang sudah mendatangkan 4 orang saksi, maka orang yang berzina, ya, maksudnya yang menuduh itu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi itu, maka hukumannya apa? Dicambuk selama atau sebanyak 80 kali. Ya. Nah, maka ini hukuman had namanya. Ketika seseorang menuduh wanita muslimah ataupun laki-laki muslim berzina tanpa mendatangkan bukti, yaitu saksi 4 orang. Ya. Dihukum berapa? 80 kali cambukan. Nah, maka di ayat ini juga ulama menjelaskan ya bahwasanya tuduhan itu ada dua macam seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Makanya Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan orang yang menuduh ya, maka dia harus bersumpah dulu ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia benar, maka terlepas dia. Kalau dia ternyata salah, maka akan mendatangkan hukuman dari had itu sendiri, yaitu berupa 80 kali cambukan. 80 kali cambukan. Ya. Maka sekarang ini para jamaah sekalian, ya, orang itu bermudah-mudahan, ya, bermudah-mudahan dalam menuduh seseorang itu berzina. Entah itu dengan perkataan yang sharih ataupun jelas, ataupun dengan kinayah. Maka semarah-marahnya seseorang, jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, seperti itu tadi. Dasar wanita PSK, dasar penghibur malam gitu ya. Maka ini masuknya ke kinayah, yang mana akan mendapatkan takzir minimal, ya, mendapatkan hukuman minimal, walaupun bukan hukuman had, yaitu ialah dicambuk sebanyak 80 kali. Baik, kemudian di sini penulis menukilkan sebuah hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Ini hadis yang sangat populer, ya. Hadis yang sering kita dengar itu apa? Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Fadzakara minha qadfal muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satunya yang membinasakan itu apa? Menuduh wanita muslimah berzina. Maka ini jelas ya bahwasanya menuduh wanita muslimah berzina atau menuduh laki-laki muslim berzina, maka ini maksudnya dosa besar, tidak boleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah ketika seorang muslim lainnya merasa selamat dari lisan dan tangannya. Ya. Jadi seakan-akan Rasulullah mengatakan orang muslim itu tidak pernah menyakiti secara lisan ataupun secara perbuatan, ya. Secara lisan maupun secara perbuatan. Tidak boleh menghinanya, tidak boleh merendahkannya, ya. Tidak boleh memukulnya bahkan atau bahkan menghilangkan nyawanya. Ini haram, ya. Haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, "Taqilatka ummuka wa hal yakubun nasa ala manakhirihim yaumal qiyamah illa hasaidu alsinatihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ceritanya ini sahabat Mu'adz bin Jabal bingung atau kaget. Ya Rasulullah, bagaimana bisa seseorang itu dijebloskan ke dalam api neraka gara-gara lisannya? Maka kata Rasulullah SAW, "Wahal yakubun nasa ala manakhirihim yaumal qiyamah." Tidaklah seseorang manusia itu diseret di atas muka-mukanya pada hari kiamat illa hasaidu alsinatihim. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara lisannya yang tidak dijaga. Maka harus kita berpikir dulu sebelum kita berkata. Ketika kita tidak sengaja ataupun sengaja bahkan menyakiti hati saudara kita, maka bisa jadi perkataan itu akan menjebloskan kita ke dalam api neraka. Ya, makanya ini masih berhubungan dengan menuduh wanita muslimah itu berzina. Baik, di sini penulis juga menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, yaitu ialah orang-orang yang suka mengganggu, menyakiti orang yang beriman, mukmin dan mukminah, bi ghairi maktasabu, padahal dia tidak melakukannya, faqad ihtamalu buhtanan, maka dia sungguh telah membawa kedustaan, wa itsman mubina, dan juga dosa yang besar. Ya. Jadi ini masuk ke dalam menuduh seseorang itu berzina. Padahal mereka tidak melakukannya, maka dia telah melakukan dosa besar, ya, dosa besar. Luar biasa, Pak ya. Sekarang banyak acara-acara yang menuduh wanita ataupun seseorang itu berzina tanpa adanya bukti. Ustaz, ada CCTV, ya, maka di CCTV ini ya, ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dihukumi, ya, maksudnya bisa mewakili 4 saksi itu, ada juga yang mengatakan tidak, ya. Tapi yang rajih itu tidak, ya. Kenapa? Karena di dalam ayat ini jelas 4 orang saksi, 4 orang saksi. Kecuali, mohon maaf ya, kecuali CCTV-nya dilihat secara live, ya. Secara live dan dilihat oleh 4 orang, ya. Maka itu ulama ya itu mengatakan jatuh hukumnya. Tapi kalau cuma rekaman itu biasanya bisa diedit, ya, bisa diedit. Apalagi zaman sekarang ada namanya AI gitu ya, itu bisa gerak-gerak gitu. Saya juga bingung itu gimana itu caranya. Bisa merubah wajah orang, ya, bisa merubah apa namanya kelakuan, ya, bisa ngomong bahkan. Ya, makanya saya pernah lihat video suaranya itu kayak suara Syekh Fauzan. Syekh Shalih Fauzan. Padahal beliau tidak mengatakan demikian. Itu suara AI.
Suaranya persis banget. Ya. Persis dengan Syekh Fauzan. Seandainya orang yang tidak bertanggung jawab itu menyepelekan ataupun menyelewengkan ya, AI ini, maka akan berakibatkan fatal ya. Misalnya fatwa dari Syekh Fulan akan bolehnya seperti ini, padahal itu haram gitu, melakukan itu. Tapi ada fatwa dari Syekh Fulan itu boleh, padahal Syekh Fulan nggak ngomong itu gitu. Gara-gara apa? Teknologi AI. Ya. Tulisannya AI, Pak. AI. Ya. Maka ini teknologi yang Masya Allah luar biasa. Kalau misalnya tidak dipegang oleh orang yang benar, maka akan dipegang oleh orang yang salah. Maka bagi teman-teman yang paham akan masalah media ini, ya sebarkan kebaikan ya, kepada kaum muslimin. Ya. Apalagi yang yang bisa AI itu ya, itu juga bisa disebarkan dalam hal kebaikan yang lainnya. Baik, kemudian di dalam buku ini dijelaskan ya, sabda Rasulullah juga, man qadhafa mamlukahu, barang siapa yang menuduh budaknya bizina, dengan zina, uqima alaihil had, maka tegak baginya had yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Illa an yakuna kama qala, kecuali apa yang dia katakan itu memang terjadi. Jadi Islam itu, para jemaah sekalian, selain melindungi hak orang merdeka, Islam juga mengayomi budak. Jadi kalau misalnya orang merdeka menuduh budak itu telah berzina tanpa adanya bukti, maka dia akan mendapatkan laknat dan hukuman had, bukan di dunia tapi di akhirat ya. Dan di akhirat tentunya lebih dahsyat lagi hukumannya ya. Itulah Islam ya, rahmatan lil alamin ya. Mau budak mau merdeka, semuanya dilindungi hak-haknya ya. Tapi sekarang tidak ada budak, Pak ya, adanya pembantu ya. Nah ini yang sering salah kaprah juga nih ya. Pembantu dikatakan budak, tidak. Budak itu, Pak, lebih rendah daripada pembantu. Dia nggak dikasih gaji, ya. Dia diperjualbelikan, ya. Cuma dikasih makan aja, itu budak itu. Tapi kalau pembantu dikasih gaji, ya kan? Dikasih makan juga, kalau dikasih makan. Pokoknya dikasih duit lah, dikasih gaji. Itu bedanya. Dan kita nggak bisa memperjualbelikan pembantu. Tapi kalau budak itu bisa. Tapi sekarang sudah tidak ada budak, ya, tidak ada budak lagi. Nah, maksudnya apa, para jamaah sekalian? Budak itu haknya itu, kehormatannya juga dijaga oleh Islam. Maka bagi siapa yang menuduh budak itu berzina, maka akan mendapatkan laknat dan hukuman had di akhirat kelak. Ya, di akhirat kelak. Nah, maka di sini ya, kalau misalnya ada yang bertanya misalnya nih, lalu bagaimana kalau misalnya budak yang menuduh ya, budak menuduh orang merdeka berzina? Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat ya. Adapun jumhur mengatakan tetap dicambuk 80 kali. Ya, 80 kali. Adapun Imam Al-Auza'i mengatakan setengahnya, yaitu ialah dicambuk 40 kali hukumannya. Setengahnya 40 kali. Tapi kalau jumhur mengatakan 80 kali cambukan bagi budak yang menuduh orang lain berzina tanpa mendatangkan 4 bukti. Gitu ya. Nah, di sini penulis juga menulis ya, amma man qadhafa ummu mu'minin Aisyah radhiyallahu anha ba'da nuzuli bara'atiha minas sama'i fahuwa kafir mukadzibun lil Qur'ani fayuqtal. Ini yang sering kita temukan ya di zaman sekarang. Adapun orang yang menuduh ummul mukminin, yaitu di sini Aisyah radhiyallahu anha, ba'da nuzuli bara'atiha, padahal telah turun belaan dari Allah Subhanahu wa taala minas sama, dari langit ya, fahuwa kafir, maka dia telah kafir. Ini dilakukan oleh orang-orang Syiah, para jamaah sekalian. Yang mana mereka mengatakan bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha telah berzina dengan
sahabat Tolha. Maka di sini penulis mengatakan orang yang mengatakan demikian, yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha itu telah berzina, maka dia apa? Sudah kafir. Kenapa dia kafir? Karena mukadzibun lil Quran. Dia telah mendustakan Al-Quran. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala telah membela Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia tidak berzina, bahwasanya dia adalah orang yang suci, wanita yang mulia. Sekarang ada yang mengatakan Aisyah telah berzina, maka dia kafir, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah. Maka di sini saya bawakan juga ya, supaya lebih marem ya, referensi lain. Yaitu ialah perkataannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ittifaqul ummah ala kufri qadhifi Aisyah radhiyallahu anha wattafaqatul ummatu ala kufri qadhifiha. Yaitu umat bersepakat, kata Ibnu Qayyim ya di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, umat semuanya sepakat bahwa orang yang menuduh Aisyah berzina maka dia telah kafir, telah keluar dari Islam. Tidak hanya Siti Aisyah, bagi yang menuduh istri-istri Rasul telah berzina, maka dia telah keluar dari Islam, telah kafir. Tapi alhamdulillah, ya, insya Allah di sini tidak ada ya. Ini orang-orang Syiah aja kerjaannya. Maka kita harus tanamkan para jamaah sekalian. Sekarang itu media itu udah luar biasa. Propaganda Syiah, apalagi ke anak-anak kita ya, jangan sampai ada di antara anak-anak kita yang berpikiran seperti itu. Aisyah adalah wanita yang tidak benar. Enggak. Kita harus tanamkan sejak dini bahwasanya semua istri Nabi dan Rasul itu semuanya suci, mulia. Tidak ada yang berbuat perzinahan. Bagi yang meyakini seperti itu, maka dia telah kafir menurut Imam Az-Zahabi dan juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Syarh Muslim. Baik, itu ya. Jadi menuduh berzina ini bukan hanya untuk laki-laki, untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Bukan untuk perempuan saja, tapi untuk laki-laki juga. Bagi siapa yang menuduh seseorang berzina tanpa mendatangkan bukti, 4 orang saksi, maka hukumannya dicambuk berapa kali, Pak? 80 kali. Ingat ya. Ustaz, sekarang tidak ada cambuk. Ya udah, dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Maka jangan menyepelekan tentang menuduh seseorang itu berzina. Dari para jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dosa besar yang ke-18. Maka kita akan lanjut ya. Dosa besar yang ke-19 yaitu ialah al-ghulul. Al-ghulul itu yaitu mengambil hak orang lain. Mengambil harta yang bukan miliknya. Minal ghanimati, yang berupa ghanimah. Jadi dia mengambil ghanimah, rampasan perang ya. Kemudian wa min baitul mal, atau dari baitul mal, dari rumah zakat ya, kalau zaman sekarang rumah zakat atau basnas gitu ya, badan amal zakat nasional, wa zakah juga ya, zakat juga di sini ya. Jadi orang yang mengambil harta ya, entah itu dari ghanimah ataupun dari zakat ya, ataupun dari uang negara, korupsi misalnya, maka ini masuk ke dalam dosa besar yang ke-19, yaitu al-ghulul, mengambil harta yang bukan hak dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ayyaghul." Tidaklah seorang nabi itu berbuat gulul, mengambil harta orang lain. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Maka barang siapa yang melakukan gulul, ya, mengambil harta yang bukan miliknya, maka nanti pada hari kiamat dia akan membawa harta tersebut dan akan menjadi pemberat dia pada hari kiamat. Jadi orang korupsi ya, nanti hartanya itu di akhirat akan dibawa sama dia dan akan memberatkan dia siksaannya di akhirat kelak. Setelah cuma dikit kok, cuma 1000 misalnya, termasuk 1000, 500 pun juga masuk ke dalam dosa gulul ini.
Kan sekarang ada yang ngomong nggak apa-apa kita ini korupsi, walaupun kan cuma sedikit doang gitu. Sedikit banyak itu sama aja, ya, masuk ke dalam gulul ini. Ya. Nah, di sini ada hadis yang sangat panjang. Langsung aja kita artikan ya. Rasulullah SAW ketika itu memperkerjakan seseorang laki-laki dari suku Al-Asad, ya, bernama Ibnu Lutbiyah. Abu Umar berkata untuk mengumpulkan harta sedekah zakat. Ketika menyetorkan zakat yang dia pungutnya, dia berkata, zakat ini kuserahkan kepada Anda dan ini pemberian orang kepadaku. Abu Humad berkata, Rasulullah SAW lalu berpidato di atas mimbar. Setelah beliau memuji dan menyanjung Allah, beliau sampaikan, ada seorang petugas yang aku tugaskan memungut zakat. Dia berkata, zakat ini yang kuberikan kepadamu ya Rasulullah, dan ini pemberian orang kepadaku. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya menunggu orang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menggelapkan zakat ketika ia ditugaskan untuk memungutnya, melainkan pada hari kiamat kelak dia akan memikul unta yang digelapkannya itu, atau sapi yang melunguh, atau kambing yang mengembek. Ya, jadi ini semuanya harta. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putihnya kedua ketiaknya. Kemudian beliau bersabda, ya Allah telah aku sampaikan. Di dalam hadis yang sangat panjang ini, Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya untuk jangan sekali-kali mengambil harta yang bukan miliknya. Itu bagi siapa? Petugas-petugasnya. Maka di sini contohnya adalah petugas zakat. Jadi petugas zakat jangan sekali-kali menggelapkan harta yang dititipkan kepadanya. Kalau zaman sekarang pejabat, ya, pejabat jangan sekali-kali menggelapkan harta rakyatnya, ya. Walaupun cuma sedikit, ini akan masuk ke dalam dosa gulul, dosa besar. Nah, kemudian di dalam hadis yang sangat panjang juga, ya, bahwasanya Rasulullah itu punya budak yang namanya Kirkiroh, ya. Jadi Rasulullah punya budak yang namanya Kirkiroh. Nah, Kirkiroh ini ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga harta rampasan. Tahu-tahu si Kirkiroh ini mati, Pak, meninggal dunia. Kemudian para sahabat pun mengatakan, Masya Allah, ini orang syahid ini, ya, mati gara-gara apa? Menjaga harta rampasan perang, ghanimah. Maka kata Rasulullah, Pak, kalla fahuwa finnar. Tidak, dia bukan orang syahid, tapi dia masuk neraka. Luar biasa, Pak, ya. Secara zahirnya, ya, secara nampaknya, dia itu sedang menjaga harta rampasan perang, mentaati Rasulullah. Tapi ketika itu Rasulullah mengatakan tidak, dia di neraka. Maka ketika itu para sahabat pun bingung, kok iso gitu ya, kok bisa? Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, kalla walladhi nafsu Muhammadin biyadih inna syamlata litaltahibu alaihin nara akhadaha minal ghanaim yawma Khaybar lam tusibhal maqasim. Ya, gara-gara si Kirkiroh ini pernah mengambil syamlah, ya, syamlah itu kain, Pak. Kain yang mana si Kirkiroh ini ambil ketika setelah perang Khaybar. Ya. Gara-gara kain saja Rasulullah mengatakan dia masuk neraka. Kain mungkin cuma 50.000, 30.000. Ya. Jangankan kain, Pak. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ya, syirokun au syirokani minnar. Ya, syirok itu artinya tali sendal. Tali sendal. Tali sendal berapa harganya, Pak? Mungkin 3.000, 2.000, kan gitu. Paling mahal 5.000 mungkin. Kata Rasulullah, orang yang mencuri syirok, ya, mengambil syirok, ya, dari ghanimah ataupun dari harta orang lain, ya, entah itu dari zakat ataupun harta negara gitu ya, maka apa? Dia masuk ke dalam neraka. Ngambil cuma syirok, ya, tali sendal, cuma 3.000 perak,
5.000 perak. Itu juga masuk ke dalam apa namanya gulul ini, ya. Maka sekali lagi ya, jangan remehkan dosa besar ini, gulul. Ya. Sedikit maupun banyak, dosanya sama. Ya, dosanya sama. Baik, kemudian di dalam hadis, ya, anna Rasulullah SAW wa Abu Bakrin wa Umar harraku mata'al ghal wa darabuhu. Bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah membakar, ya, harta orang yang berbuat gulul, ya, wa darabuhu, dan memukulinya, memukuli pelakunya itu. Jadi ini hukumannya. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang korupsi, ya, maka di sini kalau melihat dari hadis ini itu dibakar, dihanguskan, ya, dihanguskan hartanya. Itu sebagian ulama mengatakan demikian, ya. Adapun sebagian yang lain tidak dibakar, ya, tapi dikembalikan. Maka di sini kita lihat manfaat dan mudaratnya. Kalau misalnya manfaatnya itu lebih baik dikembalikan, maka harus dikembalikan. Tapi kalau misalnya podoai mau dikembalikan mau enggak, maka solusinya itu dihilangkan, ya, supaya enggak jadi rebutan, gitu ya. Baik, kemudian khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi Mina. Jadi Rasulullah itu pernah berkhutbah di Mina. Kemudian beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian itu haram. Ya. Haram semua ya para jemaah sekalian. Jadi nggak boleh menumpahkan darah, tidak boleh mengambil harta orang lain, tidak boleh menghilangkan ataupun merusak kehormatan orang lain. Semuanya haram. Ya, semuanya haram. La yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhur wala shadaqatan min gulul. Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menerima sedekahnya orang yang berbuat gulul. Jadi orang korupsi misalnya, dia sedekah ke Masjid Al-Ansor 1 triliun. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima harta itu. Ya. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak bakal menerima kecuali yang baik-baik saja. Itu ya. Jadi walaupun sedekah, ya, uang itu, uang korupsi itu tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dipakai haji, umroh untuk bertobat di sana, itu juga tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau haji dan umroh ya pakai uang yang halal, ya, jangan pakai uang korupsi. Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menerima haji ataupun umroh yang berasal dari harta yang haram. Baik, kemudian Rasulullah bersabda, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sesungguhnya ada dari teman kalian itu yang berbuat gulul, mengambil harta yang bukan haknya. Fafatashna mata'ahu, dan kami memeriksa dia. Fawajadna fihi khorazan ma yusawi dirhamain, dan kami mendapati pada dia itu ada kalung, ya, yang mana kalung ini dihargai sebesar 2 dirham. Jadi remeh, Pak. Ya. Remeh banget. Ya. Itu juga berbuat gulul dan akan dipastikan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Imam Ahmad mengatakan, ma na'lamu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraka salata ala ahadin illa 'alal ghal. Kami tidak mengetahui Rasulullah meninggalkan sholat jenazah kecuali kepada orang yang berbuat gulul. Jadi Rasulullah itu tidak mau mensolati orang yang gulul, dan juga muqatilu nafsahu, dan juga orang yang intihar. Ya, intihar itu artinya bunuh diri, Pak. Ya, bunuh diri. Jadi Rasulullah tidak mau mensolati orang yang korupsi, gitu ya, dan juga yang berbuat gulul. Maka di sini ada pertanyaan para jemaah sekalian. Lalu bagaimana hukum kita mensolati orang yang bunuh diri? Kan gitu. Bagaimana hukum kita mensolati jenazah orang yang korupsi, misalnya koruptor? Maka di sini ulama berbeda pendapat, ya. Di sini menurut Syafi'iyah dan Abu Hanifah, imam ikut mensolati, ya. Karena mereka mengatakan hadis itu tidak sahih, ya.
Kemudian kata Imam Malik, imam tidak mensolati orang yang bunuh diri. Ya. Adapun Imam Ahmad, imam tidak mensolati orang yang berbuat gulul dan orang yang bunuh diri. Maka kata para ulama, la yusannu 'alal imami an yusalliya 'ala ghali wal muntahir. Tidak disunahkan bagi seorang imam, pemimpin, ya, itu mensolati jenazah koruptor dan juga orang yang bunuh diri. Maka dalam hal ini konteksnya adalah pemimpin, Pak, ulama. Kalau zaman sekarang ya ustadz, Pak. Alim ulama itu nggak boleh, tidak disunahkan bahkan mensolati orang yang bunuh diri ataupun koruptor. Adapun yang bukan pemimpin ataupun ulama, ya, tidak masalah mensolati mereka. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Daruqutni, ya, sallu ala sahibukum. Ya, salatlah kepada orang ataupun saudaramu. Man syahida la ilaha illallah, yaitu bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah alias dia muslim. Ya, jadi walaupun dia sebesar apapun dosanya, tapi dia muslim, maka kita tetap mensolatkannya. Dan tidak disunahkan bagi pemimpin ataupun ulama untuk mensolati orang yang bunuh diri ataupun orang yang mengambil harta yang bukan miliknya, ya, atau gulul. Gitu ya. Ini jadi hukum orang yang mensolati, ya. Mungkin ya diantara kita masih bingung, ya. Sekali lagi, jamaah, ya, ataupun orang yang bukan pemimpin ataupun ulama tetap mensolati orang yang mengambil gulul ini, ya, ataupun yang bunuh diri. Adapun yang pemimpin ataupun ulama tidak disunahkan untuk mensolati. Ya. Kenapa kok tetap disolati para jemaah? Karena mereka masih muslim, ya. Masih muslim, Pak, ya, masih mengucapkan la ilaha illallah, masih sholat, ya, ataupun masih menyatakan bahwasanya dia tidak keluar dari Islam. Kecuali kalau dia udah keluar dari Islam, saya mau keluar dari Islam, ya udah, tidak boleh kita sholati karena dia sudah kafir, gitu ya. Tapi selama dia masih muslim, apapun dosa yang dia perbuat, kita tetap mensolatinya, ya, karena dosa besar itu para jemaah sekalian tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, apapun dosanya, kecuali kesyirikan, ya. Kalau kesyirikan jelas, ya, itu udah keluar dari Islam, ya. Meyakini ataupun bahkan dia sebagai dukun, gitu ya, maka ini udah keluar dari Islam, ya. Kalau dia nggak bertobat, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima tobatnya. Tapi kalau dia tobat, ya, sebelum dia meninggal, maka Allah Subhanahu Wa Taala terima tobatnya. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya. Ala kulli hal, kita sudah membahas dosa besar yang ke-18 dan yang ke-19, yaitu ialah menuduh berzina dan juga ghulul. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah ataupun hikmah di dalam dua tema ini dan bisa kita jauhi, ya. Karena kata para ulama, arafna syarra la li syarri. Kita mengetahui keburukan dosa itu bukan untuk melakukannya, tapi untuk menghindarinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita terhindar dari dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Baik, kita akhiri dengan doa hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.